Yo, selamat datang kembali di channel ini. Kita bakal lanjut lagi di part 2. Sekarang kita langsung masuk aja, nggak usah basa-basi. Kemarin di part 1 kita udah nemu desa dan kita udah mulai eksplorasi nih desanya nih. Tapi sayang sekali ada beberapa hal yang nggak gua ketemuin di desa. Kemungkinan besar udah di remove dari desa versi sekarang ya. Salah satunya itu bangunan blacksmith. Sayang sekali, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita udah masuk di sini. Ini tempatnya masih sama, gue gak geser kemana-mana. Oke, kita coba mandi dulu. Ya, sebenarnya nggak perlu mandi sih, soalnya kursi kotor tuh nggak pernah ada di dalam game ini. Ya, yang kita sekalian aja ambil rezeki pagi hari. Ya, nggak ada daging. Ya, kayaknya kurang beruntung lah ya. Oke, setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue lebih bagus ya cari item atau ngerouting ya di sini ya. Ya ini kayu bisa gue ambil lah ya, gak usah digangguin kayak begituan karena kayu ini merupakan sumber daya utama, salah satu kunci keberlangsungan hidup kita kalau kita lagi survival nih. Bahkan crafting table-nya sendiri itu dibuat dari kayu, jadi itu ini merupakan sumber daya yang cukup berharga tapi sangat sering ditemukan ya. Sehingga probabilitas untuk bertahan hidup tuh jauh lebih tinggi kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Salah satunya itu kayunya ini. Ya kayaknya gak apa-apa ya kalau kita bongkar pasang ya. Ya pada dasarnya nggak ada yang marah sih. Toh villagernya hahi hu heho doang. Daripada nganggurin, bagus kita ambil aja. Kalau ditanya kenapa nggak ambil dari pohon, ya malas aja sih. Lagi mau bongkar pasang ya. Kita lihat di crafting table-nya apa yang bisa. Oke, ini belum ada armor. Oke, udah ada bisa di craft nih armornya nih. Udah ada armor kepala dan kaki gue lihat. Kalau perahu masih belum bisa nih, masih kurang kayunya. Oke. Udah ada nih. Oke, kita ambil yang kepala aja ya, udah gua pakai. Ya, perisai kulit pada dasarnya tidak terlalu kuat ya untuk nahan serangan, tapi nggak tahu lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Oke, kita lihat dulu. Ini udah bisa dapat berapa nih? Oke, kita ini dulu ya. Ya, masih banyak item yang belum kebuka karena masih kurang nih bahannya ini. Gak apa-apa. Oke, ini itu ada 2 kuda tuh. Oke, kita coba perangkap kudanya. Ya mungkin lumayan gabut ya gua di sini ya, karena saking gabutnya nggak tahu apa yang mau dibuat. Ya kita perangkap kuda dulu. Ya ini cepat ya kudanya ya. Kayaknya lumayan susah buat nangkap kuda ini, benar. Nah, kita gali lubang dulu. Ya moga aja bisa ya, moga aja. Oke, ini ada apa nih? Kedelai. Enggak, keledai. Parah. Ya, sedikit info, gue suka salah sebut ya kalau beli air kedelai. Gue biasa tuh sebut air keledai nih. Benar. Suka kepleset ke nama yang kayak beginian. Karena penyebutannya hampir sama dan nadanya hampir sama nih. Atau mungkin gua aja yang punya masalah dalam intonasi ataupun penyebutan kata ya. Kurang tahu nih, entah yang lain kayak gitu atau enggak ya. Oke, kita gali lubang dulu nih. Ya sebenarnya lumayan kabut sih kalau mode survival gini, nah. Di satu sisi kita mau buat apa-apa, kita mikir dulu nih. Ini susah ya nyeretnya. Bentar, gua coba select dulu. Oke. Ya kayaknya bakal susah buat nyeret kuda nih. Soalnya gak ada tali pengikat. Ya. Oke, hidungnya udah masuk, mantap. Oke, anaknya juga masuk, udah. Jangan, aish.
Keluarga keluar lagi dia. Ya bosan sih. Nah, jarang-jarang gua main mode survival nih. Soalnya prioritas utama gua tuh kalau main Minecraft tuh ya bangun-bangun bangunan itu mungkin lebih ke arah skill arsitek ya atau pembangunan gitu-gitu lah. Oke, kita coba select masuk. Oke, sudah masuk. Kita ini. Ya, kita coba select lagi. Ya, kayaknya susah ya buat nyeret nih. Ya, dia masuk ke air pula. Aduh. Udah lah, biarkan aja lah ya. Oh, kuda lu banyak di alam liar. Kalau tidak salah di kandang desa ada satu warna hitam deh kuda. Udah biarkan aja, kita pas aja, benar-benar buang waktu sih. Oke, kita lihat lagi. Ya, udah bisa dapat perahu. Lumayan. Kita lihat lagi. Ya, kayaknya udah bisa craft senjata nih. Oke. Ya, lumayan sih bisa dapat senjata daripada mukul pakai tangan kosong kan. Repot. Ya, lebih enaknya kalau ada teman main sih. Cuma masalahnya gue gak punya teman. Aduh, kasihan banget dir. Oke, udah mau malam nih. Kita bongkar dikit lagi nih. Oke, kita bongkar. Oke, udah ya. Oke, sikat aja lah ya. Ya, itu golemnya tuh. Oke, kita siapkan kasur dulu. Oke, dan kita tidur. Oke, kita bangun lagi. Sebenarnya gue udah lebih dari 3 hari atau 4 hari ya di sini ya. Kayaknya sih begitu ya. Nanti gue hitung lagi lah berapa hari ya gue survival di sini. Sebenarnya rada-rada hoki aja sih nemu desa, karena kalau kita survival di alam liar itu probabilitas kita untuk mati itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita nemu desa. Desa masih ada tempat berteduh gitu. Kalau di alam liar kan ya seadanya aja. Kita bongkar lagi. Ya lumayan sih bisa bongkar gini, tapi lumayan bosan nih. Mungkin kedepannya gue lebih fokus bangunan gitu dah lah ya, daripada main survival, karena insting dan ketertarikan gue gak pernah masuk ke bagian bertahan hidup ataupun adventure. Gue lebih tertarik ke bangunan. Oke, itu apa tuh? Skeleton, cok. Ya, mereka belum mati. Mau kita lawan gak ya? Gue mau lawan, cuma gue ragu-ragu nih. Soalnya kalau kena panah tuh auto knockback gitu lah. Oke, kita mesti mancing dari air nih. Susah nih. Ya, gue gak terlalu gimana juga ya mainnya ya. Soalnya masih noob juga, masih pemula nih. Pengalaman gue main survival ya gak terlalu banyak juga. Oke. Nah, ini kuda hitamnya gue bilang nih. Kita makan dulu. Itu ada pedagang keliling kayaknya ya.
penjelajah ya. Kita coba. Oke. Buset ini hewan bisa ngeludah cuy. Mana Jawa gitu ngeludah ini. Ya dapat item apa ya kalau gua bunuh mereka nih. Ya lah, biarkan aja lah ya. Ya sebenarnya ada bingung sih mau ngapain nih. Kalau mode kreatif kan banyak tuh hal yang bisa dilakukan kayak ngebakar desa kayak apa gitu. Kalau di sini nggak bisa saya rasa ya. Kita ini dulu. Sumpah ini lumayan bosan sih. Mau masuk gua tapi takut pula kan. Karena monsternya tuh pada cepat-cepat nih, jangannya nih kalau buat menyerang nih. Ya agak ada emerald. Lumayan mahal sih, satu emerald itu dapat 6 roti. Ya kita lanjut bongkar. Ya sebenarnya ini ironis ya. Gue datang ke desa sebagai perampok kayaknya. Ya tapi biarkan aja sih demi bertahan hidup gitu kan. Mau gak mau lah. Toh villager nggak bisa nyerang balik. Ngapain kita takut? Ya kecuali pillager lah ya. Pillager tuh beda jauh. Pillager bisa nyerang balik tuh. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita dapat senjata. Ya lumayan lah bisa dapat senjata ya. Udah ada beberapa item yang kebuka kayak pagar gitu. Nggak tahu ya gue bisa bertahan lama di sini berapa lama ya, benar. Ya prediksi gue mungkin 10 hari atau apa ya. Kurang tahu lah ya. Tapi tergantung lagi bagaimana cara gue main karena dalam mode survival ini strategi Anda dalam bertindak akan menentukan bagaimana keberhasilan Anda dalam mencapai satu hal yang ingin dilakukan. Kalau ingin bertahan hidup selama mungkin biasanya ya strategi umumnya tuh menghindari segala bentuk ancaman bahaya, lebih banyak bersembunyi dan berkelana ya. Tapi hal seperti itu tuh biasa tuh ngebosanin, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kita lanjut. Sumpah, bosan sekali. Mungkin gua main mode survival cuma sekali ini doang. Pas gua mati, gua gak mau main survival lagi. Lumayan malas. Apalagi gua mainnya solo player ya. Sebenarnya solo player tuh punya kebebasan, tetapi kebebasan itu akan terasa sangat hampa kalau gak ada teman yang nemani. Gak tau mau ngapain tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita ambil aja lah ya. Toh, ini kagak pakai nih. Lumayan sih bisa buat roti nih. Setahu gua ya. Seharusnya bisa sih.
Ya kandang udah pada kosong nih, kena gua ambil nih. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini pada ngumpul nih. Rumpi gak mereka nih? Gak tahu ya mereka ngumpi apa nih. Udah lah, balik. Ya, pada bubar loh. Ya ini apa ya fungsinya, nggak tahu lah ya. Mungkin cuma hiasan. Ada beberapa buku, kita ambil aja, siapa tahu bisa berguna nanti. Ya ini nggak bisa nih, nggak tahu ya kegunaannya apa. Jujur aja versi update ini lebih banyak item-item baru ya. Secara pribadi sih gua belum menguasai semuanya, jadi ada beberapa yang nggak tahu. Gue main game ini berdasarkan pengalaman gue di masa yang lalu, jadi kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak update nih di pengalaman gue. Mungkin kedepannya gue bakal cari lebih banyak lagi kayak apa ya, segala bentuk kegunaan dari item yang ada nih. Soalnya ada beberapa item yang gue lihat lumayan asing dan cara pemakaiannya masih sistem try and error ya, belum tahu ya secara pasti gimana nih. Nanti kita coba aja. Ya, menggunakan senjata jauh lebih efisien ya. Oke, ini ada babi nih. Untuk mendapatkan daging babi jauh lebih mudah kalau ada senjata nih. Tak perlu susah payah gitu kan, ngebidik sini. Ya udah hancur lagi. Ya kelemahan utama dari senjata kayu nih satu, dia ini rapuh nih. Ya sejauh ini level gua baru level 3. Untuk mencapai level 50 kayaknya masih bakal sangat jauh, kemungkinan memakan waktu 30 hari di dalam Minecraft ya mungkin, tapi gua nggak tahu pasti nih iya atau enggak, karena gua bukan ya gimana ya bisa lihat masa depan, yang nggak bisa juga sih. Oke, dari level 4 nggak tahu ya apakah level semakin tinggi mempengaruhi kekuatan atau apa, nggak tahu nih. Mungkin gue bisa ngetes di mode kreatif, habis itu ubah ke mode survivor hard. Oke, kita lihat ya udah banyak bisa di craft nih, lumayan nih. Ya lumayan bagus lah ya untuk seorang pemula. Oke, kita dapat roti. Setidaknya nggak usah makan makanan mentah terus. Ya ini sedikit unik ya, dimana rotinya tuh langsung jadi nih, nggak perlu pakai oven atau apa nih. Oke, kita buat satu chest di sini buat nyimpan barang, karena di tempat gua ada gak muat nih kayaknya. Oke, udah malam lagi. Tanya. Ya roti gua ada lumayan belasan. Ya kita craft gini. Sebenarnya ada satu item baru yang baru gua ketahui ya, itu item kantong nih. Ada gua lihat barusan nih. Nah itu tuh kantong di sebelah roti tuh. Itu lumayan tuh. Bisa nyimpang beberapa item dalam satu tempat tanpa menghabiskan space inventory diri kita nih. Kita habiskan aja. Untuk persiapan ya. Ya kayaknya udah penuh nih. Kan penuh kan. Gua kebanyakan nge-craft senjata nih. Karena sifat dari senjata kayu ini mudah hancur, jadi gua buat banyak-banyak lah ya, jaga-jaga lah ya. Oke, kita pindahkan. Ya udah makan kapasitas lebih dari setengah chestnya nih. Ya terbatas ya ini kapasitasnya.
Ya ini udah malam nih. Supaya bisa sih kita tes ombak, cuma ya gue takut sih, malas aja nih. Oke, kayaknya gue putuskan untuk tidur aja. Dosa, dosa. Tanda apa tuh? Set. Oke, kita tutup dulu. Tar. Ya, nggak bisa ini, nggak bisa. Lu kacau, kacau, kacau. Ada monster. Buset, buset itu creeper, weh. Buset, itu creeper bolsan lewat tuh. Kalau dia meledak sih mati gua nih. Ntar kita tutup aja. Nggak tahu ya, monster bisa lihat kita atau enggak. Ah, oke, kayaknya gua gak terlalu banyak main di part ini karena gua fokus ke farming item dulu. Oke, kita langsung tidur. Baik, saya akhiri sampai di sini. Thank you udah nonton. Bye bye.